Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode sore ini 6 Februari 2022, dimana pada episode 181 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Di sini Kinanti yang terus saja mencari baby Nayaka. Ketika ia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya, Kinanti berusaha merebut bayi tersebut. Tentu saja ibu-ibu yang menggendong bayi itu pun menjerit meminta tolong dan mengatakan kalau orang ini akan menculik bayinya. Kata ibu-ibu tersebut menuduh Kinanti. Kinanti yang saat ini benar-benar sudah sangat memikirkan putranya. Ia melihat ibu-ibu yang menggendong bayi itu menyangka itu adalah baby Nayaka. Nah guys, di scene berikutnya Kinanti pun akhirnya dalam perasaan bersedih ia pun mendatangi makamnya Nayaka. Di sini Kinanti menangis di makamnya Nayaka dan ia pun mengatakan kalau ia tidak percaya kalau Nayaka ini sudah meninggal dunia. Ia yakin kalau Nayaka masih hidup, kata Kinanti. Rupanya Tuan Muda Abimana yang terus mencari Kinanti ini pun bertemu dengan Kinanti di kuburan tersebut. Di sini Tuan Muda Abimana berusaha untuk meyakinkan Kinanti dan menguatkan Kinanti agar Kinanti tetap tabah menjalani hidup ini. Nah guys, rupanya di scene berikutnya saat itu tanpa sengaja Kinanti ini masuk ke kamarnya Anita dan Kinanti menemukan handphonenya Anita. Di sini Kinanti melihat kalau ada chat Anita yang menyuruh agar Clara ini pergi jauh agar tidak diketahui oleh Tuan Muda Abimana dan yang lainnya. Tentu saja akhirnya kebusukan Anita ini pun terbongkar nih guys. Maka dari itu Kinanti pun akhirnya memberitahukan hal ini kepada David. Akan tetapi rupanya Tuan Muda Abimana akhirnya juga tahu semua kebusukan Anita tentang si Clara. Dimana saat itu Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana dan juga ada Reno di rumah sakit tersebut. Tuan Muda Abimana ini marah sekali kepada Anita. Ia marah dan mengusir Anita ini dan kata Tuan Muda Abimana kepada Anita, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah keluarga Sudirja. Kata Tuan Muda Abimana ini memarahi Anita dan mengusir Anita. Tentu saja di sini Kinanti berusaha untuk menenangkan Tuan Muda Abimana. Namun di sini Tuan Muda Abimana yang sudah terlalu terbawa emosi ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kinanti. Apalagi di sini ketika Reno berusaha untuk meminta tolong kepada Abimana agar tidak mengusir ibunya karena saat ini kata Reno ibunya sedang dalam keadaan stroke dan tidak mungkin jika ibunya ini pergi dari rumah keluarga Sudirja. Namun Tuan Muda Abimana tidak mau mendengarkan permintaan Reno. Terjadilah perdebatan hebat antara Reno dengan Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Reno, kalau seharusnya kamu juga pergi dari sini, kata Tuan Muda Abimana ini marah kepada Reno. Sementara itu juga di sini ketika itu Kinanti tiba-tiba saja bertemu dengan Clara yang tidak ia sangka-sangka di saat seperti ini ia kembali bertemu dengan Clara. Nah guys, apakah Clara ini akan menjadi baik di episode ini ataukah akan menjadi pelakor lagi dalam sinetron ini? Mimin juga belum tahu pasti ya guys. Namun inilah sosok wanita yang cantik yang bernama Clara yang dipanggil oleh Kinanti yang membuat Kinanti terbelalak kaget ketika bertemu dengan Clara ini. Di scene berikutnya di saat ini Raditya ini benar-benar dalam keadaan masalah, dimana saat ini Raditya pun diculik oleh seseorang, namun untungnya Raditya pun dapat bebas. Dimana saat ini Raditya bersama dengan Dinda. Ketika Raditya bebas dari penculikan tersebut, di sini Dinda pun memeluk Raditya, bertanda bahwa Dinda ini sangat khawatir sekali akan keadaan Raditya saat ini.
Nah guys, Raditya yang sudah kebingungan ketika diancam terus oleh debt collector yang menagih hutang kepada dirinya ini, ia pun mempunyai siasat baru dan meminta tolong bantuan kepada Dinda. Apa yang harus saya bantu, kata Dinda ini kepada Raditya. Lalu Raditya pun menceritakan niatnya untuk melakukan sesuatu kejahatan kepada Dinda. Tentu saja Dinda yang sudah dimabuk cinta ini pun mau membantu Raditya. Nah guys, di scene berikutnya Raditya juga bertemu dengan seorang penjahat, di mana di sini Raditya menjanjikan kalau penjahat itu mau menculik apa yang disuruh oleh Raditya, maka dia akan membagi senilai 2,5% dari 2,5 miliar kepada lelaki itu. Tentu saja lelaki itu menerima kerjasama ini dengan baik karena lelaki ini pun butuh uang itu nih guys. Sementara itu juga di sini Amanda merasa sangat kesal sekali ketika ia terus-terusan dipelorotin oleh si Rido, yang dimana Rido ini mengancam dirinya jika Amanda tidak mau memberikan sejumlah uang maka ia akan melaporkan Amanda ini kepada polisi. Tentu saja meski dengan perasaan terpaksa, akhirnya Amanda pun memberikan sejumlah uang tersebut kepada Rido. Akan tetapi di sini Amanda mempunyai rencana dan siasat yang seperti kita ketahui Amanda ini juga sangat licik ya guys. Ia pun akan mencelakai Rido yang sudah terlalu memeras dirinya dan mengancam dirinya. Dan di sini juga diceritakan pada episode 108 saat ini, di mana Natasha ini yang selalu ingin merebut hati Reno, namun ia tidak dapat mendapatkan hati Reno kembali, dan di sini ia pun tidak akan membiarkan Reno bahagia begitu saja. Lalu ia pun mengikuti Reno kemanapun Reno pergi, dimana saat ini Reno sedang berada di rumah sakit bersama dengan Anna, dan di sini juga Natasha sudah hadir dan akan mengganggu Reno bersama dengan Anna. Untungnya Anna ini tetap saja sabar mendampingi Reno meski ia tahu kalau Natasha ini selalu mengintai mereka dan ingin merusak hubungan Reno dan Anna tersebut. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhirnya Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.